Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to our science class with me, Ustazah Salamah. Well, happy students, how are you today? Hopefully all of you are fine. Stay at home and stay healthy. Don't forget to always smile and happy. Okay students, today we are going to continue our material still about water cycle, but today our discussion is about human activities affecting the water cycle. Baik para siswa, kita masih melanjutkan materi kita ya, yang kemarin masih tentang siklus air. Tapi kali ini Ustazah akan membahas tentang aktivitas manusia yang mempunyai efek terhadap siklus air. Apa sajakah itu? Mari kita simak videonya. Jangan lupa siapkan modul kalian agar bisa kalian memberi catatan di modul. Jadi kalian bisa belajar lagi lewat modul, atau kalian bisa menyimpan link ini. Jadi sewaktu-waktu jika kalian ingin mengulangi pelajarannya, kalian bisa membukanya lagi dan menonton. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan, let's get started by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, the first is deforestation. Nah, penebangan hutan. Kenapa penebangan hutan itu berefek atau berimbas pada siklus air? Kita perhatikan gambar ini ya. Di sini there are three pictures that I have taken. Jadi di sini ada 3 gambar yang telah saya letakkan. The first picture is excessive logging atau penebangan hutan. Penebangan hutan ini sangat berimbas ya. Jadi jika pohon-pohon ditebang, kemudian the second picture, gambar kedua ada heavy rain, hujan deras. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah flood, yaitu banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena tidak ada pohon yang menyerap air ke dalam tanah. Kok bisa begitu Ustazah? Pohonnya sudah ditebang semua, jadi tidak ada penyerapnya. And then keterangan di sini, the impact of deforestation. Dampak dari penebangan hutan. The first is, it can erode the topsoil and topsoil. Dapat mengikis tanah lapisan atas dan humus. Jadi tanahnya semakin lama akan semakin menipis sehingga humusnya itu juga terkikis. Maka akan jika kita tanami juga akan istilahnya susah gitu pohonnya untuk tumbuh dan besar. The second is the land become barren. Tanah menjadi tandus. Kenapa tanah menjadi tandus? Karena tidak ada air yang terserap, jadinya tanahnya kering. And the third, yang ketiga, cause flooding, menyebabkan banjir. Itu adalah dampak dari aktivitas manusia pada siklus air. Dampak yang selanjutnya adalah pollution, pencemaran. Pencemaran di sini baik pencemaran air maupun pencemaran udara. Yang pertama kita bahas yang pencemaran di air ya. Oil pollution in the sea cause the sea to be covered by oil. Oil will inhibit the evaporation process. As a result, the amount of water vapor that forms clouds will decrease, so that even less rainfall. Pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Perhatikan gambar ya. Jadi permukaannya itu tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Jadi karena tertutup, ketika terkena panas, air tidak bisa menguap. Akibatnya jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang.
sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Kalau hujan semakin sedikit, musim kemarau panjang, air pun juga akan berkurang. Jadi bisa jadi kita kekurangan air. Makanya kita harus menjaga keasrian laut, sungai, dan lain-lain. Well, happy students. The next is aktivitas apa yang berpengaruh terhadap siklus air? The third one, excessive use of chemical pesticide and fertilizers. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Terkadang kan ada pohon atau tanaman diberi pestisida agar tidak dihinggapi serangga maupun ulat. Kemudian diberi pupuk kimia supaya bisa tumbuh besar dan cepat gede berbuah. Tapi penggunaan seperti itu juga harus ada takarannya. Kenapa? Karena kalau penggunaannya berlebihan itu berpengaruh terhadap siklus air. The impact of excessive use of chemical pesticides and fertilizers is water pollution. It is caused by the residue of chemical pesticides and fertilizers which is carried water into rivers. Nah, proses terjadinya pencemaran itu bagaimana? Jadi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan pencemaran air. Kok bisa, Ustadzah? Nah, pencemaran air ini disebabkan sisa pestisida dan pupuk kimianya yang dibawa air ke dalam sungai. Maka sungainya sudah tidak jernih lagi. Oke? Next, number 4, disposal of toxic gases. Pembuangan gas beracun. Nah, tadi kan sudah ada polusi air. Sekarang polusi udara yang berimbas pada air. Nah, dari mana sih gas beracun itu? The first, exhaust gases is from motorbike and factory machines. Jadi gas beracun atau gas itu berasal dari asap motor, baik motor maupun mobil, dan mesin-mesin pabrik. Nah, lihat seperti gambar ya. Jadi pabrik itu mengeluarkan asap yang sangat banyak. Yang selanjutnya, number 2, gases mixed with water vapor in the atmosphere. Gas-gas tersebut kemudian bercampur dengan air pada atmosfer itu, atmosfer di bumi. Nah, apa yang terjadi ketika gas itu bercampur? Number 3, produce acid rainwater. Menciptakan hujan asam. Apa dampak dari hujan asam itu? Dampak dari hujan asam itu sangat banyak sekali, yaitu number 4. Acid rain can damage building, plants, animal, and people. Jadi hujan asam itu berdampak pada bangunan. Bangunannya akan mudah berkarat dan terkikis. Kemudian juga untuk makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia itu juga bisa melukai. Jadi kalau bisa kita menggunakan kendaraan umum itu lebih baik untuk mengurangi asap-asap di atmosfer bumi. Number 5, yang kelima dan yang terakhir ya, development of urban areas. Pembangunan daerah perkotaan. Semakin maju suatu negara, biasanya pembangunannya juga semakin pesat. Nah, the development of urban area can disrupt the water cycle because the green land which has functioned to absorb rainwater is reduced. Pembangunan daerah perkotaan dapat mengganggu siklus air. Kenapa? Karena lahan hijau yang mempunyai fungsi menyerap air hujan itu berkurang. Tanahnya sudah penuh bangunan, tidak ada pepohonan. Makanya susah sekali air untuk masuk
ke tanah. Hal itu juga berpengaruh pada siklus air di kehidupan kita. And then, how to reduce it? Bagaimana cara kita untuk mengurangi semua itu? Nah, di sini ada activities to reduce the clean water crisis. Kegiatan mengurangi krisis air bersih. There are 3 activities here. Ada 3 aktivitas di sini. The first, save water usage. Menghemat penggunaan air. Jadi kita sekiranya tidak menggunakan air, misalnya kita membuka keran air, kalau sudah selesai harus ditutup. Jangan menghambur-hamburkan air atau bermain-main air yang tidak perlu. Kita harus menghemat penggunaan air untuk anak cucu kita ke depannya. Number 2, yang kedua, making infiltration holes, membuat sumur atau lubang resapan air. Nah, ini sudah Ustadzah sertakan contohnya ya. Jadi, dari talang air, nanti airnya akan turun di sumur ini. Jadi, ada air yang tersimpan. Yang selanjutnya, number 3, plant trees or reforestation, menanam pohon atau reboisasi. Hutan yang sudah tertebang atau gundul, alangkah baiknya kita tanami kembali. Supaya apa? Ketika terjadi hujan lebat, akar-akar pohon tersebut akan menyerap air, jadi tidak akan terjadi banjir. Sebaliknya, di musim kemarau, jika ada banyak pohon, maka suhu udaranya pun bisa menjadi sejuk. Okay, well, happy student. Alhamdulillahirabbil alamin. Finally, our lesson today is enough. Thank you for your nice attention. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Don't forget to study hard and keep spirit. Jangan lupa untuk tetap belajar dan semangat. Thank you, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.